Eh, kita mau tanya-tanya ya sama penguji internal nih berkaitan dengan uji kom tahun ini seperti apa. Apakah cukup memuaskan atau tidak? Nanti kita coba tanya langsung ke salah satu penguji internal kita ya. Kita kali ini mau wawancara dengan Hairul Fahmi ya. Bukan, Hairul Saleh. Gimana Pak Hairul? Uji kom tahun ini gimana menurut Pak Hairul ini anak-anaknya? Kalau menurut saya kan ini udah hari terakhir ya Pak Yuda ya. Ini udah hari Jumat, hari terakhir dari saya nguji di hari pertama, kedua, ketiga. Itu lumayan alhamdulillah. Persentasenya gimana? Lumayan alhamdulillah banyak yang mengecewakan maksudnya. Adalah ya. Ya karena kan kita tahu ya persiapan mereka kurang karena ya saya sih dipotong puasa pula ya. Agak sedikit mengertikan mereka karena persiapannya sedikit karena ya banyak yang penutupan gitu teh nih. Jadi pembatasan. Ya nggak boleh praktek, nggak boleh ke sekolah. Tapi ya mau nggak mau kan tetap uji kom harus dilakukan. Tapi memang ada beberapa siswa juga yang di luar ekspektasi di setiap sesi itu yang kita biasanya perasaan anak ini bukan biasa tapi kayaknya nggak bisa tapi ketika uji kom malah berhasil gitu kan. Nah itu memang apa namanya suatu kejadian aneh kejadian yang biasanya tapi nyata, kejadian yang memang biasanya itu di setiap ujian tuh ada gitu kan. Anak yang biasanya di underestimate tapi karena dia siap, mentalnya siap dan ternyata lancar. Bahkan anak yang kita anggap bisa malah kemarin malah nggak bisa. Iya, trouble ya. Ya itu. Malah di awal ada yang itu surprise juga sih beberapa anak yang kok dia malah ada kendala gitu ya. Itu padahal dia ya latihan udah sering lah. Benar. Jadi kalau menurut saya memang segini mah alhamdulillah sih dan ditambah nggak lama juga ya. Biasanya uji kom kita beres lama ya. Oh lebih cepat lah. Ini selesai lebih cepat. Itu aja sih. Nah paling terakhir nih buat Pak Hairul harapannya apa sih buat anak-anak nanti nih setelah uji kom? Apa yang mau disampaikan gitu? Harapannya kalau buat anak-anak sih kan uji kom kan bukan penentu kehidupan ya Pak. Ya. Tapi setidaknya uji kom menentukan bagian dari pembuka. Setidaknya uji kom ya menentukan bahwa kamu tuh belajar 3 tahun benar apa enggak. Masa belajar 3 tahun tapi memang seperti tidak adil gitu kan. Masa belajar 3 tahun dinilai dari dinilai dari 1 hari hanya dengan 4 jam. Tapi kan kalau kita hitung 3 tahun itu kan kita kan mempersiapkan. Bukan cuma diam, bukan cuma apa tapi untuk mempersiapkan itu gitu kan. Masa cuma diminta dibuktikan selama mungkin hanya sehari dan hanya 4 jam bahkan kurang ya. Masa sih hanya karena gugup, karena karena
mentalnya kurang kuat sampai gagal kan itu sayang banget Ya gitu. itu karena kita kan uji kompetensi kan bicara kompetensi ya Pak Herul ya. Kompetensi itu dibentuk dari proses. Ya 3 tahun itu membentuk proses untuk jadi kompeten itu. Nah 1 harinya pembuktiannya gitu kan Pak Herul. Sebenarnya sih nggak 1 hari aja sih pembuktiannya. Kan setiap naik tingkat juga ada pembuktian ya di situ ya. Itu kan Proses. ketika dia naik kan artinya harusnya sudah kompeten dong. Mempertanggungjawabkan. Naik dong, dia naik level harusnya, bukan karena naik sekarang. Push rank. Mungkin mereka lebih paham push rank. Oh iya, ibaratnya dari Epic ke Mighty kan beda. Epic mah mainnya wah. Hari game boy jago push rank. Ya kan? Mungkin itu aja Pak Herul, makasih, wawancaranya. Nanti kita tanya-tanya lagi ke penguji-penguji lain ya. Oke, see you. Oke, kali ini saya udah bersama penguji eksternal ya dari PT Bonet. Saya mau tanya-tanya dikit mengenai uji kom tahun ini di TKJ SMK Negeri 4 Kota Bogor kayak gimana gitu penilaiannya, atau apakah lebih parah dari tahun kemarin atau gimana? Mungkin kita langsung aja tanya ya ke Mas Rizky, gimana Mas? Untuk tahun ini siswa di sini gimana ujian menurut Mas Rizky lah? Iya Pak, terima kasih wawancaranya. Jadi baru tahun sekarang nih Pak ada kesempatan untuk diwawancara. Baru ingat saya. Iya, jadi kalau untuk siswa ya kualitasnya dengan yang tahun kemarin sih memang dari dari hasil yang dikerjakan itu menurut saya sih lebih bagus sih daripada yang tahun kemarin. Daripada tahun kemarin Pak ya. Nah itu mungkin apakah karena bobot soalnya yang kita samaratakan gitu ya, atau karena memang siswanya sudah mempersiapkan gitu. Itu di luar kita yang kita tahu sih Pak. Tapi pada intinya memang
hasil yang sekarang dikerjakan itu lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Banyak yang bisanya dibanding tahun sebelumnya. Kemudian juga dari sisi kemampuan teori, pengetahuan, betul. Konsep juga sama. Saya rasa memang lebih bagus dibandingkan dengan yang tahun kemarin. Hampir sebagian besarnya ya. Ya 20 atau 30% lebih bagus lah dari tahun yang kemarin. Kemudian juga dari sisi waktu pengerjaan mereka lebih cepat dibanding tahun kemarin, baik dari crimping kabel ataupun dari sisi konfigurasi. Ya mungkin tadi ya kesesuaian antara paket soal yang dikerjakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pesertanya mungkin sesuai, Pak. Nah kedepannya sih harapannya seperti itu sih, karena kan ada beberapa paket ya. Nah nanti biar mereka cari tahu sendiri passionnya di mana nih, apa di bagian konfigurasi routernya atau di konfigurasi switch-nya atau di administrasi server misalnya, seperti itu, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah itu saja sih Pak, mungkin Pak yang tahun sekarang. Mungkin terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan buat mereka gitu kan? Mas Rizky kan di industri ya tuh, apalagi di industri networking ya. Ada nggak sih pesan buat mereka misalkan yang pengen kerja di industri networking yang sebenarnya realnya gitu? Ada nggak pesan buat mereka, Mas? Kalau untuk pesan sih apa ya? Kalau di kita ini kan Pak, lulusan SMK itu agak sulit ya untuk mencari kerja. Kalaupun misalnya ada, memang rezekinya bagus berarti, termasuk saya gitu. Ya pesannya sih tetap kalau misalnya memang ingin bekerja di sesuai dengan bidangnya, itu bisa dimulai dari ISP gitu misalnya, karena memang rata-rata ISP itu masih membutuhkan yang masih nerima lulusan yang masih SMK. Tapi kalau misalnya memang mau naik grade-nya lebih tinggi, misal ke data center yang ada di Jakarta gitu, rata-rata sih memang harus kuliah dulu sih, kuliah minimal D3. Nah jadi pertama bisa kerja dulu, cari pengalaman, kemudian kuliah, atau misalnya ada yang memang fokusnya pengen kuliah, ya silakan kuliah dulu supaya lebih maksimal lagi belajarnya. Itu mungkin Pak pesan-pesannya. Oke, makasih Mas Rizky ya. Kita udah hampir berapa tahun ya udah lama banget kita kerjasama ya Mas Rizky ya. Terima kasih udah ngasih bimbingan juga sih kalau pas nguji ya, ngasih masukan juga. Itu pasti sangat bermanfaat buat anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kerjasama lagi ya. Amin. Oke, paling itu aja dari kita. Nanti kita tanya-tanya lagi ke penguji internal ya yang lain. Oke.
kali ini saya udah sama Pak Zaki ya. Kita mau tanya-tanya lagi seperti tadi ke penguji yang lain berkaitan dengan uji kom tahun ini ya. Nah gini Pak Zaki ya, Pak Zaki kan penguji internal juga ya kemarin beberapa hari. Menurut Pak Zaki gimana uji kom yang tahun ini? Apakah lebih baik dari yang tahun kemarin siswanya gitu ya? Atau gimana Pak Zaki? Pendapat Pak Zaki? Kalau tahun kemarin kan karena faktor pandemi, dia tuh kan latihannya berdasarkan kemauan diri sendiri. Kalau dari sekarang kan, alhamdulillah pandeminya udah agak menurun ya. Jadi persiapannya lebih maksimal di yang tahun ini sih kalau menurut saya ya. Jadi hasilnya juga lebih. Dari segi persiapan lebih baik ya. Kalau dari sisi persiapan lebih baik yang tahun sekarang daripada tahun lalu. Cuman kalau dari hasil kan sebenarnya tergantung dari siswanya juga, Pak. Kalau dari Tapi overall gimana? overall sih mungkin alhamdulillah lah. Maksudnya tidak menyewakan kita sebagai gurunya. Oh iya. Nah kalau dari ini soal ya, pakai soal. Kalau menurut Pak Zaki lah sebagai penguji itu gimana bobotnya yang tahun ini? Lebih susah. Lebih susah. Menurut saya lebih susah karena kan pelajarannya kebanyakan yang di kelas 11 ya. Terkadang kan materinya. Terkadang mereka kan melupakan pelajaran yang di kelas 11-nya itu. Apalagi PKL juga. Iya, apalagi PKL. Tapi alhamdulillah sih kalau dilihat dari persiapannya sih ada beberapa yang bisa maksimal juga kok. Oke, nah terakhir nih Pak Zaki ya. Harapannya apa nanti buat anak-anak setelah ini gitu? Atau ada pesan nggak buat anak-anak nanti untuk menghadapi ya setelah lulus ya ujian nanti? Buat anak-anakku semuanya, jadi intinya uji kom itu bukan akhir dari segalanya. Tapi nanti ketika kamu lulus itu adalah awal permulaan. Kamu tuh harus di mana dunia yang sesungguhnya. Kalau dunia sesungguhnya itu nggak ada konsekuensi, harus ada konsekuensi yang ketika kamu pilih sesuatu hal gitu. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas pilihan yang kamu pilih. Misalkan kamu bekerja, ya kamu harus benar-benar bekerja yang baik. Misalkan kuliah, misalkan nantinya ada rezeki kuliah, ya kamu kuliahnya juga harus baik. Jadi ibaratnya jangan jadi benalu buat orang tua gitu, tapi membahagiakan orang tua kamu gitu. Luar biasa sekali kuat dari Pak Zaki. Mungkin itu aja yang bisa saya tanya-tanya sama Pak Zaki ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil tadi. Oke, nanti kita ketemu lagi Pak Zaki ya. Ini soalnya masih hari terakhir kita, masih ada satu sesi lagi. Nanti kita ketemu di channel TKJ. Oke.
Hai guys. Hai. Coba ini kamu ceritain tadi uji kom prakteknya gimana? Apa dulu? Gimana? Siapa yang mau ngomong? Si Sawa deh. Jadi ada kendala nggak uji kom prakteknya? Ada. Ada, coba dari Salwa dulu, Salwa. Kalau tadi aku pas awal-awal rada lupa mau ini apa nyeting IP yang itu teh apa mon yang kataku malah harus search kan VLAN-nya dulu yang nyeting VLAN. Aku malah nyeting IP buat VLAN-nya dulu. Nah, itu rada lupa. Jadi dihapus lagi baru IP. Iya. Tadinya langsung aku hapus lagi, langsung inget gitu. Itu aku kendalanya. Aku? Iya, Fitri. Oh. Tadi apa sih pas mau di routernya nggak nampil si MAC address-nya kayak gitu. Jadi harus masukin IP dulu di PC. Terus apa yang kamu lakuin? Masukin IP dulu di PC. Oh gitu. Iya. Itu Putri gimana? Kayaknya Putri yang paling terakhir tadi ya. Iya guys, karena aku hotspotnya tadi nggak bisa connect internet. Tapi sekarang udah bisa, gengs. Troubleshooting. Gengs. Udah troubleshooting sendiri. Iya. Ya bisa benerin sendiri. Iya. Kalau Oke, ini, gengs. Kata Salmon. sama. Kalau aku pas bagian ngeblok ada salah kayak ke IP-nya. Tapi Salah nempatin. benerin sendiri. Iya, dibenerin lagi. Bisa. Oke, terus gimana sekarang perasaannya, lega? Alhamdulillah lega, tapi masih belum juga soalnya belum diumumin. Tapi Emang penting nilai buat kalian. Penting. Terus abis ini mau ngapain? Pulang. Mau tidur. Iya benar. Makan nih Mang Ucup. Kayaknya udah ini aja ya. Istirahat. Udah selesai aja ya. Iya, kayak udah Kayak plong. bebannya udah hilang sedikit. beban. Oh, jadi beban. Maafin ya Allah. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.